Apa kabar sahabat tani? Pada video kali ini saya akan mengulas habis tentang tanaman porang yang saat ini lagi ramai diperbincangkan oleh sahabat tani ataupun teman-teman petani. Jadi banyak petani yang tanya ke saya, apa itu si porang? Banyak petani yang ingin budidaya tapi untuk di lahan pesisir seperti ini yang di tempat saya mungkin apakah bisa tumbuh porang itu? Nah, saya akan tanya lebih jelas sama Pak Demiskam, dia selaku pembudidaya porang yang di wilayah Porot Sewu, khususnya di Saltan, Pantai Selatan. Apa kabar Pak Demiskam? Ya, kabar baik. Ya, ini saya mau tanya-tanya tentang masalah porang. Apa sih itu porang? Banyak teman-teman kelompok, teman-teman petani yang penasaran dengan tanaman ini. Katanya ini mahal loh. Jadi gimana Pak, ini kalau porang ini aslinya itu yang saya tahu itu tanaman pegunungan, bukan tanaman pasir. Tapi kok banyak sekarang petani yang minat. Bisa nggak kalau kita tanam di lahan pasir seperti ini, di tepi pantai ini? Kenapa juga nggak bisa? Ke semuanya itu tetap bisa, dikarenakan tanaman itu ada kuncinya. Kuncinya itu adalah rawatan. Ya. Kemungkinan besar juga untuk masalah perawatan itu tergantung daripada mereka-mereka yang membudidayakan. Ya. Lah untuk hasilnya tetap aja nanti kita serahkan, ya kita serahkan kepada mereka khususnya mungkin bandar-bandar gede ataupun bandar besar yang siap untuk bisa mengirim ke salah satu pabrik. Ini kalau semacam ini juga kualitasnya udah bagus atau ini siap untuk bibit atau gimana? Nah, ini barang seperti ini sebesar ini mungkin pada saat musim panen untuk berat daripada 500 gram up itu sudah masuk di dalam produksi. Oh gitu ya. Jadi kemarin saya sih banyak ya teman-teman tanya, itu sebenarnya tanaman porang itu sudah lama ya Pak, tapi kok di media ataupun di petani-petani muda sekarang itu lagi ramai memperbincangkan masalah porang. Jadi apa mungkin ada hal baru dari porang itu atau gimana? Kalau hal baru saya rasa tidak pernah ada. Yang jelas porang ini sudah sangat-sangat lama dikembangkan dari mereka para petani khususnya daerah Jawa Timur. Nah, yang konon ceritanya itu banyak kegunaan daripada hasil porang tersebut. Jadi ini ya, kualitas porang ini seumpama kita budidayakan di kayak di semacam ini kan lahannya agak pasir, itu kualitasnya beda nggak sama yang di pegunungan? Karena untuk musim ini juga saya sebagai pemula ataupun mengawali dunia porang khususnya di tanah berpasir, ya kita tunggu aja untuk hasil daripada panen musim depan. Berarti Pak Demiskam juga ini di sini sudah budidaya, sudah banyak. Alhamdulillah ada lah. Walaupun nggak seberapa, tapi kalau jenengan menghendaki melihat lokasi dan juga cara budidayanya seperti apa, nanti saya tunjukkan. Ini kita lihat bibit-bibit yang rencana bikin bibitnya dulu seperti apa. Apa butuh kualitas yang unggul untuk bibitnya atau gimana? Oh, itu sangat-sangat bisa dan mungkin dikarenakan saya juga masih ada sedikit bibit yang nantinya tetap saya tanam lagi dikarenakan lahan itu semua belum penuh. Termasuk contoh ini bibit bibit. Oh, ini bibitnya. Nah, ini bibit. Mungkin ini dalam 1 kilonya itu hanya isi berapa dikarenakan masih kecil ya. Tapi bedanya kalau tanamnya bibitnya pakai ini sama pakai ini, apa perbedaannya? Kalau ini nanti akhirnya di perakaran akan busuk atau akan
lebih tumbuh besar lagi atau gimana? Ya, kalau mungkin kita langsung tanam di lahan ya, itu tergantung daripada kualitas bibit. Oh, kualitasnya juga menjamin ya? Satu, contoh, ini bibit yang sangat-sangat normal. Oke. Ini bibit sangat normal. Itu tergantung nanti kitanya mau dibikin seperti apa lokasinya. Kalau memang kita mau nanam masuk di dalam polybag, ya di polybag. Tapi kalau kita mungkin langsung mau nanam di tempat lapang, mungkin di persawahan, di pekarangan langsung, itu terserah. Jadi sahabat tani, ternyata budidaya porang ini bisa di polybag. Tidak harus di lahan yang pegunungan luas ataupun lahan yang dingin. Ternyata di polybag, di lahan pasir itu bisa. Termasuk ini kayak batang-batang yang sebesar ini pun, ini saya tanam itu belum ada 2 bulan ini. Belum ada 2 bulan? Belum ada 2 bulan, mungkin kalau kita ukur tingginya itu mungkin sudah ada berapa ini. Bisa diperkirakan mungkin 1 meter 20-an senti. Iya, ini. Termasuk untuk besar kecilnya batang ini tergantung daripada bibit. Monggo silakan ini dipesah nih. Sudah berapa besar ini? Itu baru 2 bulan ya? Ini baru 2 bulan. Ya. Dan itu pun sudah ada sedikit tanda-tanda untuk bibit musim depan. Itu yang perlu saya sebutkan adalah hasil daripada budidaya seperti ini. Satu, terkecuali menghasilkan umbi, kita juga bisa menghasilkan katak. Katak itu yang seperti apa? Katak itu buah atas yang nantinya untuk bisa kita jadikan suatu bibit. Oh, berarti keuntungannya bisa dapat 2 ya? Jadi di sini tumbuh katak-katak itu, di sini ada umbinya. Umbi yang nantinya jadi kita bisa jual umbinya, bisa jual untuk bibit itu ya? Bisa. Semuanya itu serba bisa. Termasuk sahabat tani itu pada pengen apa yang sudah menua, ya mungkin kisaran umur 3 bulan ini dia sudah tumbuh. Dan itu sekarang juga masih sudah berbentuk bugil ataupun biji katak. Padahal itu tanamannya kecil tapi katanya udah banyak ya? Ya lumayan, ya seperti ini nih lah yang namanya porang. Tunas kedua. Tunas kedua dari batang pertama. Maksudnya satu umbi dia sudah bertunas 2 kali. Oh iya. Bisa menghasilkan berapa kilo kalau satu batang itu? Untuk umbinya itu tergantung besar kecilnya bibit yang pada saat awal kita tanam. Kayak gini. Ini apa ini? Ini spora. Spora. Apa perlu dikawinkan dengan itu? Tidak juga. Ini adalah spora ya, yang nantinya kita harus tunggu sampai tua. Pada saat musim ataupun mungkin bulan 7 bulan 8 ini spora sudah kita panen. Tapi bukan berarti dari umbi itu hanya keluar sporanya saja. Seperti contoh, panjenengan semua sudah melihat ini spora ya, hanya tumbuh mungkin sekitar 2 bulan, ternyata umbi ataupun umbi tersebut pun sudah nongol 1 tunas lagi. Ini ya? Iya. Oh, ini baru ya? Yang nantinya mungkin dia itu keluar dengan batang normal seperti biasa, bukan spora lagi. Oh gitu ya. Tapi nanamnya apa? Spora awalnya? Bukan spora. Awalnya dari umbi seperti tetap sama ini. Umbi ya? Tapi dikarenakan mungkin faktor daripada ketuaan porang tersebut, mungkin dia itu bisa tumbuh spora. Oke Pak D, jadi ini saya mau tanya lagi, ini usia berapa, ini berapa, sampai ini berapa? Jadi untuk kualitas yang ditanam itu bagusnya yang seperti apa? Atau lebih besar atau lebih kecil, atau yang akarnya sudah banyak, atau gimana?
Ya, itu tergantung dari mereka para petani. Jadinya ataupun misal juga pada saat kita mau nanam, karena kita juga berburu yang namanya bibit itu sangat-sangat susah. Ya, lebih bagus kalau mungkin dari awal pun kita sudah mempersiapkan untuk mencari bibit. Misal kalau dari awal mungkin bibit yang bagus ya bibit yang seperti ini. Oh, itu yang bagus. Ini bagus. Padahal ini belum ada akarnya loh. Memang belum ada akarnya. Cuman kalau ini sudah keluar akar, ya. Perbedaannya ini sama ini dikarenakan ini belum keluar akar, ini kok sudah tumbuh. Itu sebetulnya itu ya hampir sama. Cuman kalau petani seperti saya mungkin yang saya prioritaskan adalah bibit yang masih seperti ini. Bibit yang masih seperti ini dikarenakan mungkin kita tanam lebih awal itu lebih bagus tanpa resiko, ya. Dan seperti itu. Nanti kata kayak gini mungkin kita langsung bawa ke lahan dikarenakan mungkin hujan yang belum normal, panas yang masih lumayan tinggi, ya. Jadinya ini mungkin bisa takut dengan adanya apa namanya itu layu duluan. Layu, ya. Tapi walaupun layu pun tetap tumbuh juga. Cuman prosesnya itu kan tidak senormal dengan bibit yang seperti ini. Karena mungkin kalau yang belum berakar ini dia akan berakar beradaptasi pada media tanam di situ. Iya, betul. Kalau ini sudah berakar ini kan harus kaget dulu ya, dengan media tanam ini. Tapi saya rasa kesemuanya itu mau tanam yang seperti ini, yang seperti ini, dan juga yang besar seperti ini, itu sebetulnya itu sama saja. Kita kan kalau nanam seperti ini itu kan punya sistem, ya. Sistemnya itu kan tetap sistem pembesaran. Gitu ya. Berarti panennya lebih cepat kalau pakai ini, ya. Ya, dikarenakan bibit ini besar, otomatis juga untuk satu musim kemudian ini kan kita sudah bisa memperkirakan, ya, hasil panennya nanti seperti apa, termasuk barang yang seperti ini itu nanti hasilnya seperti apa. Pokoknya dari saya pribadi sebagai petani, ya, tapi apabila nanti teman-teman menghendaki bibit daripada saya, insya Allah saya usahakan juga. Terkecuali itu pada saat musim panen, ya, mereka mau jual hasil panen, monggo silahkan, saya juga menerima. Gitu ya. Iya, kita tetap menerima. Jadi Pak Demis kami ini juga punya stok bibit yang banyak. Ya, kalau stok bibit untuk saat ini itu ya boleh dikatakan sudah menipis. Tapi walaupun menipis pun kita masih bisa cari, Sebenarnya kan kemarin saya main di Lirong. Nah, itu punya teman itu bilang ini apa porang. Nah, ternyata katanya bibitnya dari daerah sini gitu lah. Jadi sahabat tani, Pak Demis kami ini selaku pelopor budidaya porang yang pertama di Purwosewu. Jadi mungkin kalau sahabat tani semua pengen budidaya bisa ngubungi jenengan, itu jenengan bisa nggak ngawal dari awal tanam sampai olah lahan itu bisa nggak? Insya Allah bisa. Pak Miskam ini juga ternyata sudah banyak budidaya di sini. Kalau nanti Pak Demis kan saya minta izin pengen lihat-lihat yang sudah dibudidayakan di sini atau lahannya Pak Miskam, boleh nggak? Kapan itu saya siap? Iya, saya usahakan secepat mungkin. Mungkin besok pagi ataupun besok sekitar jam 10-an. Mungkin monggo silahkan, saya tunggu di lokasi. Jadi biar sahabat tani atau saya rasa penasarannya ini sudah ya. Oke sahabat tani, udah dulu karena kita besok juga akan ataupun kapan nanti saya ngubungi Pak Miskam ingin lihat secara budidayanya luas itu seperti apa. Jadi tetap semangat bertani, hanya pakai umbi ataupun pakai ini, pakai polybag di lahan pasir bisa ditanam, jangan khawatir. Salam petani Indonesia.